Kalau pemerintah bikin kebijakan ini yang membuat kita pusing, ya ingat yang pertama, bantu bantu para clinician ini, gitu ya. Jangan sampai membuat mereka itu jadi rumit, suruh mikir sendiri, sementara keselamatan pasien yang utama. Patient safety is not optional ya. Jadi keselamatan pasien itu bukan pilihan ya. Karena kita itu sudah dari zaman dahulu kala ribuan tahun yang lalu, itu sebenarnya ada bapak kedokteran dunia yang kita kenal sebagai beliau Hippocrates. Beliau ini ada di dalam tahun 200 sampai 300-an sebelum Masehi. Beliau terkenal dengan jargonnya yaitu primum non nocere, yaitu first do no harm. Ya, jadi yang pertama jangan lukai secara sengaja pasiennya kita. Kenapa sih ribuan tahun yang lalu beliau ini menyampaikan pesan jargon yang sampai sekarang kita ingat ya, primum non nocere atau first do no harm? Karena sebenarnya di zaman itu sudah dikenal ya, ada istilah iatrogenesis. What is iatrogenesis? Atau kita mungkin lebih familiar iatrogenik ya. Ini sebenarnya berasal dari kata Yunani pada zamannya Hippocrates. Itu yang berarti iatro itu berasal dari dokter, genesis itu healer ya. Kita sekarang kenalnya istilah dokter, dulu healer, genesis. Kenapa? Karena di sini ditunjukkan bahwa iatrogenesis itu adalah adanya kerugian yang dialami pasien di tangan sistem medis. Artinya dalam sistem yang zaman dulu untuk menyembuhkan pasiennya itu ternyata ada yang mengalami kerugian. Jadi Hippocrates itu memberikan jargon yang kita kenal sekarang itu sebagai sumpahnya para dokter itu, bahwa first do no harm. Jadi yang pertama itu jangan lukai dulu pasiennya ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian ada juga bapak kedokteran modern ya yang dulu. Kalau Hippocrates bapak kedokterannya, kalau ini bapak kedokteran modern atau di negara-negara yang mungkin sudah mengenal Ibnu Sina ini sebagai filosofer, kemudian thinker, ahli teologi, kemudian juga kedokteran. Ini disebut sebagai bapak kedokteran modern ya. Beliau terkenal dengan bukunya dan tulisannya banyak banget pada masa beliau ya di zamannya. Bahkan tulisan kedokteran yang beliau sampaikan itu sampai mempengaruhi 600 tahun kemudian masih dibaca dan diulas dan relevan sampai sekarang. Itu dulu sudah memodernisasi ya, fragmented ilmu-ilmu untuk penyembuhan. Kalau zaman dulu itu kan banyak pakai herbal, banyak pakai apa namanya ya, obat-obatan yang dari alam. Nah, jadi istilahnya di sini beliau ini orang pertama yang ibaratnya ngomongin tentang clinical trials ya, eh, praktek berbasis evidence base ini dimulai oleh beliau. Nah, jadi beliau ini juga untuk memberikan terapi, obat-obatan itu artinya beliau itu pakai trial. Dan bahkan beliau itu menyampaikan medicine can become poison if used without knowledge. Ya, jadi dari clinical trial itu beliau hanya menyampaikan obat-obatan tuh bisa jadi racun kalau digunakan tanpa ilmu pengetahuan. Makanya treating the disease, jadi mengobati penyakitnya tanpa menyobati orangnya was unsafe medicine. Jadi kepengetahuan kita itu bukan soal tentang penyakit, tapi juga mengetahui tentang esensi dari manusia itu sendiri. Yang ternyata itu bukan hanya tubuh secara fisik, tapi juga ada ruh jiwa raganya. Jadi beliau terkenal dengan eksperimennya yang berjudul dengan Floating Man ya, menunjukkan bahwa esensi manusia itu bukan hanya ada di raganya tapi juga ada di soulnya. Jadi pengobatan yang nggak ada istilahnya one treatment fits all ya. Jadi nggak ada satu terapi yang itu cocok untuk semuanya. Makanya ini juga yang kedokteran modern tuh menginspirasi yang namanya person centered care atau patient centered care.
Jadi beliau nggak setuju banget. Karena inilah hasil dari tulisan beliau di Canon of Medicine ini yang sampai sekarang itu benar-benar powerful dan sangat mempengaruhi kedokteran modern di Islam, kedokteran Islam, kedokteran Eropa dan juga negara-negara maju lainnya. Alright, nah sekarang kalau bicara dari WHO itu sendiri, WHO itu Badan Kesehatan Dunia ya, yang ini merupakan salah satu badan bagian daripada United Nations. Jadi negara-negara itu punya persatuan United Nations. Salah satu badan yang tentang kesehatan itu WHO, Badan Kesehatan Dunia. Badan Kesehatan Dunia sekarang proyeknya adalah Sustainable Development Goals. Ini kelanjutan dari Millennium Development Goals. Jadi 2015 sampai 2030 ini targetnya. Setiap negara itu kayak punya indikator keberhasilannya itu di 17 target ini ya, 17 target ini. Jadi kalau kita orang kesehatan ya karena kita itu pakai sistem kesehatan dunia yang sudah disiapkan frameworknya untuk mencapai 17 target ini. Sebenarnya negara-negara itu harapannya juga bisa mengadaptasikan dan mencoba untuk membuat framework ya yang sudah disiapkan oleh WHO untuk mencapai 17 target ini. Di mana 17 target ini WHO itu punya 6 tujuan, namanya kualitas layanan. Jadi kalau kita seorang health provider yang kemudian bekerja di dalam institusi yang memberikan pelayanan kesehatan, itu diharapkan oleh WHO itu ada 6 tujuan untuk dinilai kualitas kita itu baik. Nah, frameworknya apa? Patient Center Care. Nah, ini mengambil dari konsep yang dulu sampai sekarang modern ya. Jadi no treatment fits for all. Jadi tidak ada perawatan medis yang cocok untuk semuanya. Jadi makanya harus berdasarkan usia, berdasarkan mungkin berat badan, berdasarkan mungkin juga kondisi bukan hanya fisik tapi juga psikologisnya ya, juga berdasarkan riwayat penyakit sebelumnya, berdasarkan dengan karakteristik alergi, riwayat alergi dan sebagainya ya. Kemudian ini juga makanya ini tujuannya untuk dinilai pelayanan kita kualitasnya baik. Yang kedua, equity. Nggak ada diskriminasi ya. Makanya universal health coverage itu kalau kita tidak melakukannya ya, itu bagian daripada suatu negara dikatakan berdaulat kalau mampu memberikan layanan kesehatan menjadi hak setiap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya layanan kesehatan ya, bagian dari kepanjangan tangan negara untuk memberikan pelayanan kesehatan, tapi kita punya diskriminasi, maka ya tidak termasuk mutunya bagus. Meskipun dibilang, waduh kita kualitasnya bagus, tapi ternyata terbukti atau ada dugaan diskriminasi, ini bisa diperkarakan. Diskriminasi pada siapa? Pada ibu hamil, pada status sosial ekonomi, pada masalah gender, pada orientasi seksual, pada masalah ilmu pengetahuan ya, pada masalah ras, suku dan agama dan sebagainya. Kemudian juga ada namanya timely, responnya harus tepat. Ya, respon perawatan yang tepat. Ini dalam perawatan yang maupun ilmu kesehatan ke perseorangan. Jadi kalau misalnya Anda ngerawat sendiri atau dalam upaya rujukan itu harus tepat waktu. Ya tindakan yang sekarang atau kemudian harus dirujuk itu harus tepat waktu ya dan kemudian juga efisien ya. Jadi kita bicara efisiensi. Efisiensi itu hubungannya apa sih? Seberapa banyak? Kaitannya seberapa banyak Anda membutuhkan sumber daya untuk membuat kualitas layanan tinggi. Itu efisien. Ya. Kalau terlalu banyak SDM-nya, terlalu banyak obatnya, terlalu banyak alkesnya, terlalu mahal, banyak duitnya dan segala macam. Ini tidak efisien. Meskipun Anda bilang kualitas bagus, no. Ya. Tapi efisien itu ya sewajarnya. Yang ini terbukti dengan SDM yang cukup itu efektif. Artinya berbasis bukti. Ya balik lagi ke siapa namanya Ibnu Sina, Bapak kedokteran modern. Dari dulu sudah dibilang ada clinical trial, ada evidence based. Jadi perannya klinisi itu sangat penting bahwa layanan kita itu harus sesuai dengan standar prosedur, standar pelayanan, standar profesi. Ya, artinya kayak standar profesi ini menekankan bahwa layanan medis yang kita berikan sesuai karakteristik pasien itu harus berbasis bukti, evidence based gitu ya. Dan yang berikutnya adalah safety, keselamatan. Nah, di antara 6 tujuan kualitas layanan kesehatan dibilang kualitas bagus, pondasinya adalah di safety.
Jadi kalau kita bekerja sebagai health provider, bekerja di health institution, ya di antara kualitas ini Anda mau kejar mana? Yang paling yang pertama adalah aman, safety. Ya, jadi ini basic. Jadi nyambung sama Hippocrates, nyambung juga dengan Bapak kedokteran modern Ibnu Sina, nyambung dengan berbagai macam program termasuk framework daripada WHO untuk mencapai Sustainable Development Goals. Jadi kalau sebuah negara mau kebijakan apa-apa, mau ujung-ujungnya apa, yang pertama harus visi and misinya adalah satu safety. Jadi makanya dari WHO itu bilang bahwa untuk insiden keselamatan pasien itu sampai maunya itu zero, arahnya ke sana, betapa pentingnya. Jadi satu nyawa pun itu sangat-sangat berharga untuk menjadi sebuah korban daripada sistem layanan kesehatan yang tidak berorientasi pada keselamatan pasien. Nah, gitu ya. Jadi, mau kebijakan apapun suatu negara ini adalah basic tujuan utamanya untuk kualitas layanan kesehatan. Alright. Nah, jadi karena begitu framework dari WHO itu udah dikasih tahu, safety is not just an individual responsibility, bukan tanggung jawab perorangan, ini tanggung jawab sistem, Bapak Ibu. Jadi karena tanggung jawab sistem, siapa yang membuat sistem? Sistem itu dibuat oleh ya orang-orang yang duduk di ya kursi otoritas, pembuat kebijakan. Termasuk juga yang duduk di institusi, misalnya Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, kemudian rumah sakit, di puskesmas, FKTP dan sebagainya. Ya, ini adalah tanggung jawab healthcare leaders, pemimpin-pemimpin layanan kesehatan, termasuk tanggung jawab providers, kita-kita sebagai providers yang memberikan pelayanan kesehatan, and then tanggung jawab policy makers, pembuat kebijakan, share the same responsibility. Jadi maksudnya, jadi kalau misalnya kita ada pemerintah bikin kebijakan baru, kita itu bersikap acuh tak acuh, nggak bisa begitu, gitu. Dia bilang. Anda punya peran, Anda punya peran yang sama, berbagi tanggung jawab karena patient safety itu bukan individual responsibility, but it is a system responsibility, tanggung jawab sistem. Ya, jadi ibaratnya ini kan kita itu bagian daripada sistem, gitu ya. Dan sistem itu pasti ada kelemahannya karena sistem itu kan yang bikin manusia gitu. Makanya ini konsep to err is human itu menekankan bahwa karena sistem kesehatan itu yang buat manusia, sementara manusia itu bisa saja berbuat salah. Nah, makanya dikatakan error. Error itu lebih formal daripada mistakes ya. To err is human. Ya, artinya kalau ada insiden keselamatan pasien sesuatu yang kita nggak sengaja, ini sebenarnya kesalahan daripada sebuah sistem dulu. Karena kita nggak sengaja, even kita sudah punya niat baik pun, itu bisa terjadi kesalahan itu. That is why pemerintah ini harus mengedepankan mau sistem mau dibuat kayak gimana pun, kebijakan seperti apapun, yang paling utama adalah bagaimana keselamatan pasiennya. Apakah memberikan resiko kepadanya, kepada keselamatan pasien-pasien kita. Itu yang kita tinjau pertama kali ya kalau pemerintah bikin kebijakan baru. Nah, sistem itu harus adaptif. Adaptif itu nggak boleh kaku. Dirancang berdasarkan pasien, bukan birokrasi. Harusnya ya, misalkan nih, pas pemerintah itu mau bikin sistem, dia itu ngambil contoh benchmarkingnya itu dari mana gitu. Pastikan ya, nggak mungkin tiba-tiba ting muncul ide gitu ya. Makanya bukannya kita punya network, kita punya dengan apa namanya era keterbukaan informasi sangat-sangat mudah untuk belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih kuat, lebih maju sistemnya ya. Pasti kalau kita mau berubah atau melakukan perubahan, lebih enak kita mencari-cari mana sih yang sudah bisa. Cuma masalahnya sistem itu nggak bisa di-copy secara kaku atau dibuat secara kaku. Harus adaptif, menyesuaikan, melihat kondisi demografis pasiennya, ya situasi geografis negaranya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi perilaku, lifestyle dan segala macamnya, karakteristik segala macamnya. Makanya dari WHO itu bilang
yang sistem kesehatan terintegrasi itu yang senternya to people, pada orang gitu, pada orang penduduknya. Jadi people centered care. Jadi bukan di hospital centralization. Jadi bukan lihatnya kamu akan bagusin sistem, tapi kamu akan membagusin rumah sakitnya, tapi lupa senternya itu di people-nya gitu. Ya, tapi again ini bilang kalaupun ya sudahlah, sudah dipakai sistem itu di Indonesia, maka diharapkan ya mau benchmarking dari manapun. Ya, mau dari Malaysia, dari China, dari United States, dari United Kingdoms, dari Australian, harus adapt. Jadi jangan kaku. Ya, maksudnya melihat ya karakteristik daripada orang-orang kita, baik itu pasiennya maupun kita. Siapa providernya. Nah, ini yang harusnya dimengerti karena sistem responsibility itu ya, orang-orang yang membuat sistem policy kebijakan itu harus melihat secara reality gitu, bukan hanya birokrasi. Kalau birokrasi itu ya apa kata yang di atas, pokoknya begini, kita nurut, begini, menurut. Nah, ini sebenarnya nggak bisa seperti itu, ya, gitu dia bilang ya. And then, nah, sistem ini sekali lagi regulasi ya dan kebijakan seharusnya memungkinkan pengambilan keputusan klinis yang aman. Ya karena siapa sih yang paling tahu keselamatan pasien kita? Itu adalah kalau kita core-nya layanan kesehatan, core intinya di patient safety itu adalah siapa bisa mengidentifikasikan apa yang tepat untuk pasien ini. Ya, yang sesuai dengan kebutuhannya adalah we are the clinician. Karena kita belajar dari mana? Dari evidence base. Ya, ada scientificnya. Jadi ada keilmuannya. Ya, jadi kita yang mengerti gitu. Ya, harapannya begitu. Jadi kalaupun adalah kebijakan tuh jangan jauh-jauh dari kita lah gitu. Kita yang diajak ngomong. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya begitu. Jadi jangan sampai regulasi atau kebijakan itu malah kesannya jauh dari kita. Kita yang mengerti ini. Karena apa? Tujuan yang pertama kualitas baik. Mau apapun kebijakan tuh pasiennya selamat atau enggak gitu loh. Ya dibilang gitu. Nah, jadi sekali lagi peran kita sangatlah penting. Jadi bagaimana kalau nanti kebijakan regulasi itu sepertinya itu membuat ya malah jadi kompleks untuk kita memutuskan layanan klinis yang aman tuh jadi bikin kompleks. Maka peran kita ya leader-leader terdekat ya dengan layanan kesehatan yang kita berikan inilah yang punya peran bagaimana menyederhanakan kompleksitas. Ya. Jadi harusnya regulasi itu mempermudah kerjaan kita untuk memberikan layanan kesehatan yang aman. Jangan bikin kita sulit. Harusnya begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kan to err is human. Jadi karena ini sistem responsibility. Jadi bikinlah sistem yang membuat kita itu semakin mudah untuk memberikan layanan yang baik sehingga semakin mudah memberikan pelayanan yang aman. Jangan bikin kita semakin sulit dan pusing dan semakin ribet. Nah, maksudnya begitu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi ini yang utama. Patient safety, it's not optional. Jadi nanti kalau Bapak Ibu atau sudah di layanan kesehatan dan sudah menjadi pemimpin, ingat yang pertama adalah keselamatan pasien. Kalau pemerintah bikin kebijakan ini yang membuat kita pusing, ya ingat yang pertama, bantu para clinician ini gitu ya. Jangan sampai membuat mereka itu jadi rumit, suruh mikir sendiri. Sementara keselamatan pasien yang utama. Nah, jadi inilah tugasnya. Sebenarnya begitu ya. Tapi again, ya itu bukan sesuatu yang mudah ya. Mudah disampaikan, tapi sulit dalam pelaksanaannya ya. Nah, sekarang perhatikan video yang satu ini. Buka pintu je, Dek. Iya, Bang. Pintu. Loren sih kawan, Loren bener enggak? Ya. Iko ndak bisa dirawat di IGD kok. Lahir sudah kok. Kami sayangkan itu penolakan di malam itu. Tenaga medis yang di sana itu mengatakan bahwasanya kakak saya ini dalam kondisi emergensi, tensi normal dan segala macamnya, sehingga diharuskan untuk ke Paskes 1. Dia pulang dengan becak, dia hanya meringkuk
di bawah becak gitu. Dibawa pulang pun masih dipapah, tidak bisa berjalan dengan normal, sesak nafas. Kita dari pihak keluarga terkait dengan kondisi ini tentu sangat menyayangkan ya, karena siapa yang bisa menentukan kondisi dapat berubah 180 derajat dalam waktu yang singkat gitu. Bisa saja ia awalnya dibawa ke rumah sakit dan tiba-tiba dok udah meninggal. Karena memang dari hasil pemeriksaannya itu dengan standar expired sudah sesuai gitu kan. Jadi memang saat itu yang ketemu datanya yang diperiksa pasien saat itu. Makanya dipulangkan. Jadi saat diperiksa di teman-teman di IGD, kondisinya yang ditemukan saat itu dalam keadaan semua batas normal. Tidak dalam kondisi kritis ya? Enggak. Yang diperiksa saat itu kan setelah dia 1 jam di tempat kita, diobservasi dan disuruhkan pulang. Setelah itu keluar dari rumah sakit, tentu kita tidak memantau lagi penjangkauannya setelah itu. Yang penting kan kita harus butuh penanganan di pihak medis terlebih dahulu. Kalau kita dioper-operkan harus ke Vaskes 1 dan kondisinya seperti ini. Kalau dibicara ada kasus kakak saya itu kan sudah hampir jam 1 malam. Sampai jam 1 malam itu tidak ada Vaskes 1 yang buka, dan yang buka tentu hanya instalasi gawat darurat. Dan kejadiannya seperti sekarang ini. Dan kalau memang tidak emergensi, kenapa dia meninggal dunia? If policy forces clinician to choose between following rules and saving lives, the policy, not the clinician, has failed. Jadi kalau kebijakan itu sampai membuat si para dokter-dokter, klinisi, tenaga medis, tenaga kesehatan itu memilih antara mengikuti peraturan atau menyelamatkan nyawa, maka yang gagal itu the policy, kebijakannya, not the clinician, bukan kita tenaga medis atau tenaga kesehatannya.